Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rina Pratama dari Praktisi Studi Teknologi Desa Pangkalana dengan NPM 2478 di 030 dari kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan hasil praktikum yang kemarin, yaitu di sini saya menjelaskan gimana nih cara menghitung IP address dari jaringan. Nah, langsung saja untuk praktiknya. Nah, di sini gimana nih cara kita untuk menghitung IP address-nya nih, jumlah totalnya. Nah, di sini saya punya IP 172.16.10.0. Nah, yang perlu kita ketahui untuk IP ini ada namanya IP public, terus ada IP private. Nah, IP public ini dia biasanya menggunakan internet, yaitu berbasis jaringan yang kayak WAN atau MAN yang digunakan untuk bagian kota, provinsi, terus bisa digunakan untuk seluruh bagian luas ya, seluruhnya gitu, seluruh negara misalnya kan. Nah, di sini ada IP privat, yaitu IP lokal. Jadi dia itu kayak di bagian-bagian kantor menggunakan LAN, kabel-kabelan itu digabungin, disambungin. Terus ada kantor, misalnya kelas, seperti itu, bagian-bagian lokal, area lokal maksudnya. Nah, kemudian gimana nih cara kita untuk menghitung IP? Nah, untuk menghitung IP itu misalnya di sini kita punya 12 PC yang mau dihitung. Nah, untuk menghitung IP itu kita itu tentuin dulu prefix-nya. Prefix-nya apa itu? Prefix itu digunakan untuk menghitung jumlah total IP-nya. Nah, di sini kan ada 12 PC. Gimana nih dapat dari 28? 28-nya dari mana? Kan kita ada 12 PC yang mau ditentuin IP-nya kan. Nah, di sini ada beberapa pangkat 2. Nah, di sini bilangan biner ini. Di sini yang paling mendekati 12 ini adalah 16. Kenapa? Iya 16. Karena kalau misalnya sudah masuk 25, itu sudah 32, melebihi dari jumlah PC-nya. Nah, jadi kita ambil yang 16. Seperti itu. Nah, kita udah ngambil 16 nih kan. 2 pangkat 4 tuh. Nah, terus gimana kok bisa 28? Harusnya kan 2 pangkat 4. Nah, jadi kita kurangin nih dari 2 pangkat 32. 2 pangkat 32 itu dari mana? Dari rumusnya memang dari sananya seperti itu. Dia kan jumlah totalnya itu untuk IP itu 0 sampai 255. Nah, kalau lebih itu tidak bisa digunakan. Jadi maksnya itu 25. Nah, jadi kita kurangin nih dari 32 dikurang 2 pangkat 4. Nah, jadi hasilnya itu 2 pangkat 28. Jadi kita gunain prefixnya itu 28. Oke, jadi udah kita temuin nih kan 28 prefixnya. Jadi kita slash 28. Oke, ada nih. Kita udah nentuin prefixnya. Selanjutnya kita tentuin lagi total IP-nya nih berapa. Total IP gimana? Nah, itu caranya sama 2 pangkat 32 nih, itu dikurang sama total prefix kita. Total prefix kita ada 28, dikurang jadi 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 ini berapa? 2 pangkat 4 ini adalah 16. Nah, kita udah tentuin nih total IP-nya 16 kan. Nah, selanjutnya untuk kita tentuin subnet mark. Subnet mark ini apa? Subnet mark ini yaitu biasanya digunain buat 25 kayak gini. Nah, untuk nentuin subnet mark ini itu biasanya dimulai dari 256 dikurang sama hasil total IP kita. Di sini total IP kita itu 16. Jadi ya kita kurangin aja 16. Jadi hasilnya 240. Seperti itu. Nah, untuk penulisannya nanti di penerapan praktiknya itu jadi kita tulis aja 25 terus kita ganti di sini tambah itu 240 hasil dari subnet marknya yang tadi 240 seperti itu.
Lanjut kita tentuin IP network sama IP broadcastnya nih. IP network itu apa? Itu bagian awalnya. Kemudian IP broadcast itu bagian akhir-akhirnya. Maksudnya gimana? Sini misalnya untuk awalan itu kan nol ya. Nol. Sini misalnya belum tentu nih, kita belum tahu nih akhirnya gimana. Oke, nol kan awalnya nih. Nah, terus gimana nentuin akhirnya nih? Kan di sini ada 16. 16 dari mana nih? 16 itu dari 0 tambah 16 yang hasil total IP jadi 16. Kemudian 16 tambah 16 32 ini. Nah, kemudian 32 aduh, kemudian 32 tambah 16 sama dengan 48, kemudian 48 tambah 16 sama dengan 64, 64 tambah 16 80 gitu, gitu. Nah, sudah kan, udah kita tentuin nih sampai seterusnya. Kita ngambil 56 aja ya. Nah, terus gimana akhirannya nih? Akhirannya itu berarti 16 dikurang 1 jadi 15. Kan 15 16. Terus 32 dikurang 1 itu 31. Kemudian ada 48 kurang 1 4. 48 47. Kemudian 64 kurang 1 63. Kemudian 80 kurang 1 79. Nah, ini IP broadcastnya nih udah kita tentuin. Oke, sebentar. Nah, ini untuk IP broadcastnya. Nah, kalau sudah kita tentuin, gimana menerapkannya? Yang perlu kita ketahui juga kalau IP network sama broadcast ini tidak bisa digunakan buat IP addressnya itu, penerapan IP address. Jadi yang kita butuhin itu adalah IP range-nya. Maksudnya gimana? Nah, di sini kita punya contoh nih. Untuk IP address itu, sini kan ada yang namanya blok subnet. Blok subnet itu apa? Ini ada blok subnet 1 nih. Blok subnet 1 0 sampai 15. Terus ada yang kedua. Yang kedua ini 16 sampai 32. Ini blok subnet 2. Terus yang ketiga ada nih 32 sampai 47, blok subnet 3, subnet 3 kayak gitu kan. Nah, gimana nentuin IP range-nya? Berarti nah nih, kita ambil nih yang hasil tadi, maksudnya bukan hasilnya, IP range kita. IP kita kan tadi ini kan. Nah, itu dari 0 sampai 15. Kita menggunakan blok pertama. Nah, blok pertama ini 0 sampai 15. Kemudian dilanjut ini. Nah, ini kita lanjut ke blok yang kedua 16. Berarti kita ganti di sini 16. Terus sampai mana? Sampai 31. Nah, ini blok kedua nih. 16 sampai 31. Dan seterusnya sampai terakhir. Seperti itu. Nah, jadi ada yang namanya blok subnet, terus IP nya itu ngambil dari blok-blok subnet ini. Seperti itu. Itu nanti IP nya digunain buat alamat address di jaringannya. Nah, dilanjut nih. Ada yang namanya switch. Switch ini buat apa nih? Kalau switch itu biasanya digunain buat blok subnet yang sama. Misalnya kan di sini ada blok 1 ya di sini sama blok 1. Nah, kalau router ini dia bisa gunain blok subnet yang berbeda. Misalnya dia ngambil dari blok 1, terus dia juga bisa ngambil dari blok subnet 2 kayak gitu. Contohnya kayak gini. Ini kan switch berarti otomatis switch itu harus sama ya blok subnetnya. Dari misalnya dari 0, ini kan 1 kan 0 sampai 15, bukan 0 sampai 31, bukan ya, itu udah masuk ke blok kedua kalau 31. Berarti kita sambungin semuanya, sambungin. Nah, terus udah nih, udah disambung, udah bisa lah ya switchnya. Nah, kalau router gimana? Kita taruh router di sini, kita tambahin lagi switchnya.
Switch-nya di sini. Switch PC, 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 PC. Oh ya, tadi ini PC ya, PC ini switch. PC udah cukup segini sih. Kita sambungin PC-nya ke switch, sambungin. Terus tinggal apa? Tinggal routernya nih. Kita sambungin ke router, switch-nya kita sambungin ke router. Dan ya, dia bisa ngambil blok ke satu sama blok kedua gitu. Dia bisa ambil dua blok saling berbeda seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut ke praktiknya ya. Aplikasi Cisco Packet Tracker. Oke. Nah ini nih, berarti ada. Nah ini switch nih, switch kita pakein aja dah. Terus kita ambil PC-nya mau berapa ya? 3 aja deh, cukup. PC. Oke, PC-nya ada 3. Terus kita sambungin aja nih, sambungin pakai kabel sambung, aduh 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 aduh, sambungin. Tuh, oke, bentar lagi kabelnya sambungin. Terus ini kita hapus ya, ini hapus, sambungin dari sini ke sini, nyambung nih, sudah nyambung. Kemudian gimana nih manggilnya? Jadi aku udah lupa tadi IP addressnya apa. Nah IP-nya itu ini ya, 178. Nah kita pakai ini IP-nya, set, klik, nice. Cracker, Cisco Cracker. Gaming, desktop, atribut, terminal, comment, IP configuration. Dan di sini, nah kenapa 0? Itu kan tadi sama IP-nya yang pertama 0. Aduh, kok invalid ya? Coba kalau kita menggunakan 10, 0. Oh, bisa. Oke, berarti kita gunain 10 ya. Berarti di sini kita bukan menggunakan ini lagi, tapi kita menggunakan alamat ini 10. Seperti itu. Oke, kita lanjut praktiknya tadi. Sebenarnya basing sih mau pakai IP yang mana. Nah, kita di sini pakai 10 ya. Aduh, kok sini sih? Berarti di sini IP-nya berapa dong? IP-nya berapa nih ya? IP-nya 10 1. Nah, misalnya kayak gini. Coba kita eksperimen. Kok bisa sih? Sebentar. Ada yang salah nih. Coba kita eksperimen sebelumnya. 0. Oke, kita hapus dulu ya, kawan-kawan. PC dulu ada nih. Maaf nih sebelumnya. Kita masukkan lagi.
kita masih gunain yang 172, ternyata bisa, itu bisa digunakan. Oke, desktop IP nanti bisa digunain seharusnya. No di sini. Oh, bisa. Jadi kita nggak perlu pakai 1010. Kita menggunakan ini aja nggak apa-apa, 172 10 nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Lanjut nih. IP configuration berarti di sini satu ya, satu. Oke. Berarti ini 2 dong. Ini 2. Kali 2. Sudah, kita sambungin nih. Dari ke sini, terus dari sini, maaf. Dari PC 1 ke PC 0 kayak gitu. Sukses semua nih. Nah, kita buat lagi nih satu lagi sebenarnya. Blok kedua dari mana mulainya? Blok kedua itu dari kita buat dulu PC terus di sini. Nah, terus kita sambungin kabelnya di sini, kita tarik ke sini. Oh, salah dari sini ke sini terus ke sini. Aduh, sini ke sini, salah lagi, balik dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, terus langsung aja deh masukin IP-nya. IP, jadi dia mulai dari mana nih? Blok kedua itu mulai dari 16. Oke, terus di sini 16 17. Oke. 16 17 18. Oh, oke deh. Udah kan? Kemudian udah, kita sambungin lagi dari PC 4 ke 5, 5 ke 6 kayak gitu. 6. Nah, kalau sudah semua, kita gabungin nih dari router kayak gini. Kita sambungin kabel, kalau masalah kayak gini nih. Sini, enggak, aku lupa. Sini, terus ke sini. Terus gimana? Aduh, saya lupa. Sebentar. Kita memiliki 5 PC yang terhubung ke switch 1 dan semua listrik 35 ya berhasil dari Oke, saya lupa sebentar. atau nanti saya mau ambil IP terakhirnya aja. Jadi di sini IP terakhirnya 30 ya. Karena 31 itu broadcast nggak akan bisa dipakai. Yang bisa dipakai itu 3. Oh, ingat-ingat bahwa evanolor itu yang mengarah ke ruangan pertama. Kemudian di sini ada port statusnya harus kita on, jadi kita aktifkan. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan masih Config, karena ini masih belum on. Kalau kita on sekarang, berarti kan dia hijau. Ini bagian mana? Oh, nah selanjutnya di sini kita setting IP address-nya tadi adalah 10.10.10.30 ya. Kita sepakat bahwa kita tadi menggunakan IP
yang terakhir kita gunain yang terakhir ya. Kemudian untuk subnet masknya Set kita setting effortnya 255 Oke, sudah selesai. Jadi ini cara konfigurasi IP address di ini routernya. Selanjutnya, di sini kita setting level 01 dengan IP address di subnet kedua. Jadi kita nanti pakai IP yang terakhir juga. Dalam hal ini yang terakhir berarti 60 ya. Karena 63 itu broadcast, jadi nggak akan bisa digunakan. Jadi kita masuk ke fase level 01. Kita kontrol. Ini perhatikan di sini masih merah. Kalau kita sudah on, nanti dia akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya IP-nya adalah 10.10.60. Sampai masih sama 255. kemudian untuk switch yang kedua sama saja, ternyata itu nilai akhirnya kita masukin nilai akhirnya kan itu 31 ya, 31 untuk ke switch kedua. Aduh ya belum 31 kemudian kenapa oh sebentar, ini harusnya 222 225 240. Oke. Berarti kita ganti semua deh. Oke, 255 255 255 240. Semuanya ini kita ganti. Dua 40 kita salin aja deh biar cepat. 255 40. Oke, sudah semua. Terus kita panggil lagi nih. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Kemudian ini ke sini, ini ke sini. Oke. Kurang lebih ini juga sama. Kita ganti ya. Oke, ganti. Ini juga sih. Oke. Tadi itu 172 16 dan 0 10 dimulai dari ini pot berapa? Pot 6 ya. Pot 6 itu dari 16 ya kan? Dari 16 17 18 berarti 16. Oke. Sudah kan? Terus kita sambungin deh. Satu 72 16 10. Ini pot ke 0. Enggak, ini yang ke berapa ini? Ya, 0. Oke, udah masuk. Kenapa ini? Kurang lebih seperti itu ya. Ini karena isinya belum saya masukin 12. Jadi segini, kemudian 172 titik 16 titik 10 titik oh ya ding, oh ya ini 31. Kurang lebih seperti itu. Ini karena isinya kan saya harusnya nambahinnya ada 12 karena ini ada 3.
Jadi ya kita harus ngitung lagi nih sebenarnya PC-nya kalau 3 ini berapa, total IP-nya dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gabungin router sama switch-nya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya praktikkan karena tadi ada kesalahan di bagian router. Saya menurut saya seperti itu, saya juga kurang tahu sebenarnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.